Welcome to my channel. Hai guys, welcome to my channel kayak orang-orang. Nah, teman-teman yang belum kenal aku, perkenalkan, nama aku Kori Umbo, biasa dipanggil Kori. Abaikan suara yang di luar karena di sini deket jalan, jadi ada beberapa kendaraan yang lewat-lewat terus-menerus. Dan kali ini aku bakalan cerita pengalaman aku ikutan Indonesian Idol. Dan sebelum itu diketahui kalau aku itu ikut Indonesian Idol itu pada tahun 2013 ya. Sampai titik dimana aku tuh kayak, oh ya udah, gue nggak bakalan ikutan lagi karena udah capek ya. Maksudnya sangat seru ya, tapi mungkin bukan keberuntungan aku ikutan Indonesian Idol pada saat itu. Jadi dimulai dari tahun 2013 dan setiap ada Indonesian Idol itu pada waktu itu aku di Bandung ya. Maksudnya aku kuliah di Bandung, wisudanya di Bandung juga. Jadi aku tuh 8 tahun di Bandung menjadi anak kosan. Dan pada waktu itu setiap ada Indonesian Idol X Factor, mereka selalu merayakannya di Bandung, yaitu di Sabuga. Dan aku ikutan dari pertama sampai titik dimana 2019 aku ikutan angkatan Marion Jola. Jadi di situ pokoknya seru banget dan ada beberapa yang bakalan aku bongkar ya, akan silet, akan lanjut, akan kupas, lanjut. Pokoknya tidak menjelekan siapapun, tidak merugikan siapapun. Ini murni dari pendapat aku dan pengalaman aku ikutan Indonesian Idol. Dimulai dari tahun 2013. Lanjut. Terus 2013 itu aku ikutan Indonesian Idol yang dimana umur aku 18 tahun ya pada waktu itu. Dan aku tuh kuliah di Bandung kan, jadi ikutan aja iseng-iseng ya. Maksudnya ya siapa tahu ikutan aja gitu. Ya udah, aku ikutan Indonesian Idol dan pada waktu itu aku ikutan Indonesian Idol dan aku ikutan sama teman kosan aku, Kak Ridal kalau nggak salah ya waktu itu. Aku dan Kak Ridal itu memulai prepare sehari sebelumnya, kita nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Besoknya malamnya aku tanya, Kak, kita bakalan pergi Indonesian Idol besok jam berapa? Katanya jam 4 subuh. Kok? Hah? Bener nih jam 4 subuh? Iya, karena banyak orang ngantrinya katanya. Ya udah, gue cobain, gak apa-apa ya. Dan ternyata bener dong, jam 4 subuh kita pergi pada tahun 2013 tuh ya di Sabuga. Ternyata panjang banget antriannya dan kita tuh duduk-duduk di jalan gitu. Jadi kayak kita kalau masuk dari depan ke ini pokoknya dekat ITB ya, ITB Sabuga, masuk dari depan itu pokoknya antriannya ke bawah gitu, kayak apa ya, jalan ke bawah nambah lucur begitu dong. Semuanya udah ada di bawah, maksudnya udah duduk-duduk gitu. Jadi setiap kalau dibuka gerbangnya maju duduk kayak gitu. Ternyata seru banget gitu loh. Pas beberapa itu gue kirain gue bakalan ketemu sama Anang nih, maksudnya Anang, Agnes, aduh gimana nih waktu 2013 ya. Ternyata jeng tidak. Kita tidak bertemu sama sekali dengan juri aslinya ternyata ya. Jadi ini murni dari pendapat aku, tidak menjelekan, tidak merugikan ya. Maksudnya kan semua perlu tahap ya. Mungkin mereka seleksinya dari pihak Indonesian Idol seperti itu. Jadi ternyata kita tuh berhadapan dengan juri lokal yang ada di beberapa kota ya. Maksudnya pada waktu itu di Bandung. Dan kita tuh seleksinya per grup ya. Per grup pertama 10 orang, Jadi situasinya itu dia di kubu-kubu gitu loh. Maksudnya tempat-tempat TPS lah. Lu tahu kan tempat TPS kan kecil ya buat ngisi kalau pemilu. Tapi ini mereka bikin kayak besar. Jadi kayak ada 2 juri di dalam atau 1 juri di dalam. Terus nanti yang ngantri itu 10 orang. Terus ya, gue kayak shock ya. Antrian udah panjang, ternyata masih ada lagi yang gue bakalan ada tahap selanjutnya. Tapi yang gue paling suka itu pas kita tuh duduk, maksudnya berdiri ya. Terus ada banyak hiburan, maksudnya Daniel Mananta datang. Pokoknya tanpa Daniel itu Indonesian Idol itu kayak kosong gitu, maksudnya hampa ya. Nggak tahu kalau sekarang kan udah diganti sama Boy William ya, tapi agak beda rasanya. Soalnya kalau Daniel Mananta itu udah dari Indonesian Idol pertama, jadi aku tuh dari kecil nonton Indonesian Idol udah ada Daniel di telinga aku dan kenal Daniel itu dari situ. Jadi sayang banget kalau Daniel udah nggak ada di Indonesian Idol, tapi tetap kok Indonesian Idol paling terbaik. Jadi gue bakalan bongkar, tapi ya ini murni dari pengalaman aku ya. Jadi ya begitulah. Terus udah pas kita ini duduk, pokoknya kita tuh ada beberapa step yang kita harus ikutan. Maksudnya duduk berdiri. Terus nantinya
beberapa orang dulu masuk, kita nunggu dulu, nanti ada kayak misalkan yang tim-timnya gitu suruh masuk, duduk lagi, terus ada kita dikumpulin di dalam satu aula kayak ruangan besar. Terus nanti ada beberapa challenge, ada beberapa bintang tamu yang akan bakalan hibur kita gitu pada waktu itu. Dan pada 2013 itu pokoknya banyak deh, nggak tahu siapa-siapa aja. Pokoknya yang aku ingat itu yang 2019 tamunya. Pokoknya nanti aku cerita pokoknya nanti. Terus waktu tahun 2013 ya, banyak banget pokoknya. Kita duduk-duduk sampai di ujung-ujung, terus nanti maju-maju ke depan gitu-gitu. Terus di titik dimana gue tuh kayak ya udah deh, gue kayak deg-degan nih mau ketemu Anang, atau deg-degan nih mau ketemu Agnes, atau deg-degan nih mau ketemu Titi DJ ya. Maksudnya kayak wow. Pada waktu itu ya ternyata kita tuh diperhadapkan dengan 10 orang. Jadi misalkan satu tim 10, dan itu kayak kubu-kubu kecil. Dan mungkin gue kira ya udah ada Anang tuh di dalam. Ternyata tidak, Shay, tidak ada Anang dan lain-lain. Jadi itu cuman ada juri lokal di dalamnya. Dan pada waktu itu gue udah kayak nyanyi-nyanyi kan, terus ya udah gagal. Terus gue kira ya udah gagal. Terus ada juri satu bilang gini, ya udah lu coba aja lagi. Terus gue bilang tahun depan enggak, lu antri lagi dari awal katanya. Terus ya udah deh gue coba. Ternyata bisa cuy. Jadi kita bisa antri dari awal lagi, tapi kita jangan pilih di juri yang sama, pilih yang juri yang lain. Dan gue udah 2 kali gagal, dan ketiga kali gue tuh lolos, tapi cuma di tahap pertama. Begitu, maksudnya abis gagal gue balik lagi. Jadi yang antri tuh banyak banget. Ya bodo amat lah, pokoknya gue mau jadi Indonesian Idol. Idola Indonesia pada waktu itu ya pokoknya. Lanjut. Dan ternyata tidak jadi idola waktu itu. Jadi nyenak jadi idola guys yang lanjut. Sudah di titik dimana aku tuh kayak oke, aku mau, pada waktu itu kan masih umur 18 tahun. Jadi aku mau jadi juara, aku mau Indonesian Idol. Jadi gue tuh balik lagi. Dan teman gue si Ridel bilang ya udah kita balik aja lagi. Dan ternyata kita tuh nggak tahu dia lolos atau nggak. Pokoknya aku tuh lolos gitu. Pas lolos udah tahap dimana gue masuk ya, ada dapet kayak warna biru. Jadi ada 2 ya, pada waktu itu 2013 ada biru sama ada warna kuning, tulisannya biru. Kalau kuning tulisan biru itu tidak lolos. Tapi kalau biru lo dapet, berarti itu kayak goldennya tiketnya gitu. Golden, nggak golden sih, blue dan mungkin blue dapat kartu blue card kan, kayak gitu. Langsung masuk, lolos. Ternyata ada 1 step lagi. Jadi 1 step lagi kita nungguin lagi, baru tunggu lagi ada juri kedua kalau nggak salah. Terus waktu itu juri keduanya bilang suara kamu itu bagus, mengingatkan aku kepada kok gitu sih, kok marah, pokoknya lagu itu pokoknya. Terus nanti ditelepon ya. Terus aku udah kayak nggak enak nih, kayak bulu-bulunya badiri dan aduh enak ini dong, kayak nyanda ini betul nyanda masuk. Jadi cuma tahap pertama lolos tapi nggak masuk untuk ke depan. Ya udah begitu pokoknya, ini murni. Jadi kalau misalkan ikutan Indonesian Idol itu sebenarnya untung-untungan ya, maksudnya kalau lo laki ya, keberuntungan. Jadi jangan ada iri dalam setiap peserta, pokoknya jangan ada iri. Karena pengalaman aku ikutan Indonesian Idol bertahun-tahun, tetap aku tuh kayak ya udah berarti bukan keberuntungan kita, bukan jalannya kita mungkin pada waktu itu. Dan jadi nggak usah terlalu aku harus ikutan dan aku harus menjadi juara, nggak usah gitu. Pokoknya begitulah. Karena gimana ya, karena lu ada karena kalau misalkan ikut Indonesian Idol lu harus ada 4 poin. Yaitu pertama, lu harus punya suara bagus ya. Itu memang bakalan ya, cuman kan nggak tahu untuk ke depan karena banyak step-stepnya. Jadi nggak semudah itu sayang. Jadi ada step-stepnya. Jadi lu bayangin aja seluruh Indonesia ikut dan mereka bakalan cari cuman beberapa gitu loh. Jadi harus keberuntungan kan. 1, suara lu harus bagus banget ya. Itu bakalan masuk tahap pertama ya. Nggak tahu tahap kedua. Cantik ganteng ya. Maksudnya kalau lu punya suara B aja pas-pasan tapi lu cantik ganteng, mungkin ada salah satu nilai tersendiri. Dan pada waktu itu teman-teman gue tuh juga beranggapan seperti itu.
Dan memang benar di dalam 10 orang itu misalkan ada yang paling cantik banget, memang masuk dia lanjut. Nggak tahu ya, pokoknya gitu. Lanjut ketiga, lu harus ada keunikan, maksudnya biar lu mukanya pas-pasan dan lain-lain tapi unik, dan juga dia ada storytelling. Jadi misalkan dia dari mana dan perjuangan seperti apa, mereka akan memberikan nilai tersendiri dan mungkin dia akan lolos tahap pertama, nggak tahu tahap kedua dan ketiga dan keempat ya. Pokoknya itu harus unik, dan unik berpenampilan aneh atau bagus atau suara unik atau gimana, pokoknya unik. Ke ini lu harus ada semuanya, maksudnya unik, suaranya bagus, lu ganteng, lu cantik, pokoknya itu. Jadi kalau seperti aku seperti ini, nggak tahu aku seperti apa ya, jadi aku nggak masuk mungkin. lanjut pokoknya begitu dah. Terus udah, pokoknya buat teman-teman yang ikut Indonesian Idol pada waktu ini dan pada waktu yang dulu-dulu, jangan menilai zaman dulu ikutin Indonesian Idol kayak gue buang waktu, enggak, karena itu suatu pengalaman yang berharga. Lu ikutin Indonesian Idol, lu bisa dapat teman, lu bisa dapat pengalaman, dan lu bangga sama diri lu sendiri. Maksudnya, gue ikutan ini berarti gue udah di mana titik di mana gue tuh sudah dinilai sama orang lain, dan ternyata berarti belum gitu. Jadi kita belajar lagi gitu. Dan memang ikut Indonesian Idol itu ya untung-untungan, kalau memang belum saatnya berarti enggak gitu. Jadi nggak usah kecil hati dan lain-lain. Kalau memang kalian suaranya bagus tapi ikutan itu gagal, ya berarti bukan di situ, cari jalan lain, misalkan berkarya di YouTube, berkarya dimanapun. Kalau aku pada waktu itu cuman kayak ikutan aja, tapi pada waktu itu juga kayak yaudah deh, bukan di sini, berarti aku harus berkarya di dunia lain mungkin ya. Lanjut, dunia lain. Alam baka ini. Lanjut. Terus ya udah, pokoknya aku ikutan lagi terus menerus seperti itu ya. Dimana titik aku ikutan lagi 2019 angkatan Marion Jola. Dan itu murni bukan karena aku ingin menjadi idola Indonesia, bukan. Aku cuman mau merasakan untuk terakhir kalinya ikutan Indonesian Idol dengan pengalaman yang kayak gue bakalan ngevlog nih, buat ada tanda mata lah ya, maksudnya bakalan aku simpan di laptop, bakalan aku simpan di memoriku, dan bakalan aku share ke teman-teman ya. Jadi aku tuh bikin vlog. Jadi tujuan aku ikut Indonesian Idol pada waktu 2019 ya alih-alih ingin menjadi idola, siapa tahu ya, tapi enggak. Dan keuntungannya juga aku bisa ngerekam apa aja yang kita buat di sana. Jadi abis video ini aku bakalan taruh video aku ikutan 2 kali ya, di Bandung dan di Jakarta, ikutan Indonesian Idol. Dan pada waktu itu aku ikutan sama Andrew. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat pengalaman aku pada waktu ikutan Indonesian Idol 2019 di bulan Juli ya kalau nggak salah, abis ini pokoknya, oke? Pokoknya semangat buat teman-teman ya yang ikut Indonesian Idol. Mungkin kalian bukan di situ ya, atau kalian bisa ikut AFI, Akademi Fantasi, atau terserah lah kalian mau ikutan apa. Pokoknya jangan patah semangat ya, cuman karena juri atau cuma karena sesuatu dan lain hal. Pokoknya kalian semangke ya, semangat kakak. Lanjut. Pokoknya begitu guys, thank you yang sudah mendengar pengalaman aku, dan mohon maaf kalau ada salah-salah dalam perkataan, tidak merugikan siapapun dan tidak menjelekkan siapapun. Jadi ini murni semua dari pengalaman aku pribadi ya. Jadi simak kali ini, pokoknya ada video yang bakalan aku kasih ke kalian tentang aku ikut Indonesian Idol episode episode angkatan Marion Jola. Lanjut, bye. Guys, are you ready? Audisi hari ini dibuka. Bukan dibuka, dimulai. Gak apa-apa.